Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga kalian dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, karena cuaca sekarang benar-benar sangat tidak mendukung. Dan kalian tuh harus rajin-rajin minum air putih di cuaca seperti ini. Oke, langsung saja. Balik lagi sama gue, Nur Kamna Rusda, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, pada Learning Journal pertemuan ke-6 ini akan membahas terkait gaya dan tema-tema dalam film dokumenter. Apa aja sih gaya dan tema dalam film dokumenter? Nah, yang pertama dia bahas itu yaitu gaya dulu ya. Gaya yang pertama itu ada gaya ekspositori. Nah, gaya ini tuh fokusnya itu pada penyampaian pesan dan informasi kepada penonton melalui narasi yang diungkapkan secara langsung. Jadi narasi ini digunakan untuk membentuk sudut pandang dari penonton itu sendiri atau mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu topik. Terus, melalui narasi, pembuat film dapat menyajikan fakta-fakta, data, atau argumen yang mendukung pandangan mereka, serta mengarahkan perhatian mereka ke aspek-aspek yang dianggap penting. Jadi lebih mempengaruhi pandangan penontonnya gitu, agar jadi makna-makna dalam filmnya itu tersampaikan secara baik kepada penontonnya. Nah, selanjutnya itu ada gaya film dokumenter direct cinema. Direct cinema ini menggabungkan unsur spontan dan natural. Gaya ini berupaya agar kehidupan yang direkam mampu menceritakan sendiri persoalannya, sehingga pembuat film hanya menjadi alat bantu untuk merefleksikannya ke layar. Gaya direct cinema ini cenderung fleksibel, namun sutradara dituntut harus mampu membaca situasi lapangan, karena situasi lapangan ini kadang berubah-ubah gitu. Nah, orang yang pertama kali mengadaptasi gaya ini yaitu Robert Drive. Robert Drive juga disebut sebagai bapak direct cinema Amerika. Nah, lanjut ke gaya ketiga yaitu observasional. Observasional ini menekankan pada momen spontan sehingga terkesan natural dan apa adanya, jadi momennya itu murni dan alami gitu. Terus sinematografer harus menguasai teknik-teknik pengambilan gambar untuk merekam kejadian dengan cepat dan efektif. Nah, jadi kan itu kan benar-benar alami. Jadi kayak kita foto aja sih, gimana ya, gaya naturalnya itu pokoknya si yang pengambil gambarnya ini harus dengan cepat, cekatan gitu tuh, mengambil momen-momen yang penting itu, momen-momen yang harus diambil secara yang natural itu tuh, yang alami itu. Nah, harus cepat dan tanpa mengganggu situasi yang sedang diabadikan. Terus membangun kepercayaan dan kenyamanan dalam gaya ini juga harus membangun kepercayaan dan kenyamanan antara pembuat film dan si subjeknya. Nah, selanjutnya itu yang keempat tuh ada gaya film participatory. Participatory ini ialah partisipasi pembuat film dalam filmnya sendiri, dilakukan dengan menempatkan karakter film dalam situasi yang dramatis, lalu membiarkan mereka berimprovisasi dan merekamnya seperti itu. Nah, lanjut lagi ke tema-tema film dokumenter. Nah, ada apa aja sih? Sebenarnya banyak, ada sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, akan saya contohkan beberapa ya. Ada contohnya biar tahu dan kalian juga bisa nonton. Itu ada film tema sosial. Film tema sosial itu ada yang film luarnya itu Midnight Family, terus film Indonesianya itu ada Nyang Kuyung karya Wahyu Agung Prasetyo yang menggambarkan kehidupan masyarakat Yogyakarta di suatu kampung yang terkena dampak COVID-19. Nah, selanjutnya film politik itu yang kayaknya teman-teman juga udah banyak yang nonton, yaitu film G30 SPKI. Nah, yang ketiga itu ada film biografi. Contohnya itu yang saya tahu itu ada film Buya Hamka, B.J. Habibie. Itu kan biografi para tokoh itu kan, Buya Hamka dan B.J. Habibie. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada tema film
terkait alam. Kalau alam berarti tentang alam gitu ya. Kalau contoh filmnya yang dari luar itu ada Planet Earth. Terus kalau dari Indonesia sendiri itu ada film Si Bolang. Nah, kemarin juga ada yang bertanya kan terkait film alam ini. Nah, kalau Si Bolang kan ini kan kadang itu ya udah rahasia umum, film Si Bolang ini kan apa ya, settingan gitu loh, bukan natural terjadi, bukan alami terjadi gitu, settingan dari ininya. Nah, apa itu bisa disebut film dokumenter juga? Dan ternyata bisa. Film dokumenter juga kan tadi udah ada gaya-gayanya kan, gak semuanya murni dan alami, ada yang editan, settingan gitu. Seperti itu. Untuk apa sih yang penting itu penyampaian pesannya. Nah, oke, segitu aja materi pada pertemuan ke-6 ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-7, dan bentar lagi UTS. Semangat semuanya. Dadah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.